Oke. Baik, kita mulai saja, Bu. Ya, Ya. terima kasih atas kesempatannya hadir bersama kita Ibu Ruri Adityasari, MSc. Beliau merupakan Direktur Politeknik LP3I Medan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan mahasiswa baru yang masih berjalan sampai saat ini. Tapi sebelumnya, Bu, kita mau tahu dulu nih mengenai sejarah singkat dari Politeknik LP3I Medan ini, Bu. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Erna. Perkenalkan, saya Ruri Adityasari, MSc dari Politeknik LP3I Medan. Saya akan menceritakan sedikit ya sejarah kenapa bisa ada Politeknik LP3I Medan. Jadi diawali itu yayasan kita ya melihat bahwa adanya kesenjangan antara di dunia pendidikan dengan dunia kerja. Masih banyak tidak terpenuhi kebutuhan dari dunia kerja itu sendiri atau dunia industri, tidak terpenuhinya dari kompetensi sumber daya manusia, gitu kan? Jadi mereka mendirikan yayasan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia di tanggal 29 Maret tahun 89. Pertama sekali itu berdiri di cabang Pasar Minggu Jakarta Selatan gitu. Jadi 6 bulan berjalan kursus. Ini kursusnya berupa kursus singkat 1 sampai 2 tahun tapi berorientasi pada dunia kerja. Seiring berjalannya waktu ternyata kurikulum yang diberikan dari LP3I itu model pendidikannya sangat link and match dengan dunia kerja, sangat sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha gitu ya. Sehingga melihat keberhasilan ini dan tingginya minat masyarakat terhadap LP3I, maka yayasan mendirikan beberapa cabang lagi di berbagai daerah gitu, termasuklah di Medan. Nah, di Medan sendiri awalnya juga masih college gitu ya, pendidikan non formal, tapi karena banyaknya minat masyarakat terhadap LP3I Medan, maka kita mengurus izinnya untuk beralih ke perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi itu sendiri kita berdiri di tahun 2003, mendapatkan SK berdiri dari Menteri yaitu Mendiknas tahun 2003. Nah, itu berdirinya Politeknik LP3I Medan sampai sekarang. Nah, untuk akreditasi sendiri, untuk institusi kita sudah terakreditasi, begitu juga dengan akreditasi prodinya. Kalau dulu kita ada 3 program studi, saat ini kita sudah ada tambahan 2 program studi lagi. Yang dulu itu hanya program diploma 3, administrasi bisnis, akuntansi sama teknologi komputer. Saat ini kita sudah ada sarjana terapan. Sarjana terapannya juga ada 2, bisnis digital dengan teknologi rekayasa komputer. Itu Mbak Erna sejarahnya. Jadi semakin banyak nih ya Bu ya, untuk prodi-prodinya juga bertambah. Memang awalnya dari non formal ya Bu, tapi akhirnya lanjut ke pendidikan tinggi ya Bu. Iya betul. Nah Bu, Iya benar. mungkin bisa diceritakan juga Bu, keunggulan dari Politeknik LP3I Medan ini seperti apa Bu? Bisa dengar Bu? Halo? Halo? Ya Mbak, agak putus-putus, boleh diulang? Baik, mungkin bisa dijelaskan Bu terkait dengan keunggulan dari Politeknik LP3I ini seperti apa Bu? Oke, kalau dari Politeknik LP3I Medan memang punya keunggulan tersendiri ya, di mana kita memegang teguh yang namanya prinsip vokasi. Kalau yang namanya vokasi itu kan porsi dari prakteknya lebih besar daripada porsi teori gitu ya. Kemudian tenaga pengajar dan dosennya itu kita ambil yang benar-benar ahli ataupun kompeten, maupun dia dari akademisi dan juga dari praktisi. Jadi ada banyak juga tenaga praktisi yang kita pakai sebagai tenaga pengajar atau dosen gitu. Kemudian di kita ini sudah banyak menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, baik dari instansi swasta maupun pemerintahan yang berskala nasional maupun internasional. Jadi setiap tahunnya kita itu ada target harus mendapatkan kerjasama yang baru dari perusahaan baru gitu ya.
Jadi setiap tahun itu alhamdulillah kita dapat lebih dari 100 mitra kerjasama dan perusahaan-perusahaan baru. Nah, kalau untuk keunggulan pasti kalau sekarang yang dilihat adalah akreditasi ya. Jadi akreditasi kalau Politeknik LP3I Medan sudah tidak diragukan lagi, memang sudah terakreditasi dari institusi dan juga dari program studinya. Selanjutnya di kita ada yang namanya pembekalan soft skill. Jadi kalau lulusan itu harus punya, selain dari hard skill harus ada kemampuan soft skill. Di mana soft skill ini jarang sekali kita dapatkan selama perkuliahan gitu ya. Kalau hard skill kita bisa belajar, tapi kalau soft skill harus dilatih gitu kan. Nah, jadi di Politeknik LP3I Medan soft skill itu salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Di mana soft skill itu adalah soft skill yang sangat dibutuhkan pada saat ini sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja dan dunia industri. Kemudian juga kurikulum kita selalu melibatkan yang namanya dunia industri dan usaha untuk penyusunan kurikulum. Jadi ada satu unit di kita yang namanya unit Corporation and Placement, di mana unit ini yang bertanggung jawab terhadap pemagangan dan penempatan kerja. Unit ini juga yang bekerja sama ataupun mencari mitra-mitra baru dari perusahaan dan yang mengumpulkan evaluasi hasil dari pengguna lulusan. Jadi dari situ kita tahu nih apa kelemahan ataupun kekurangan ataupun kekuatan dari lulusan kita. Itu yang menjadi masukan-masukan di kita untuk selalu melakukan improvisasi di kurikulum gitu Mbak Erna. Ada satu lagi nih yang baru kita terapkan di tahun ini, itu adanya mata kuliah design thinking dan pelatihan personal branding gitu. Nah, Bu, tadi kan cukup banyak mitranya ya, Bu ya, hampir 100 setiap tahunnya gitu ya, Bu. Itu berarti nanti lulusan dari LP3I Medan ini sudah siap kerja gitu ya, Bu ya? Ya, harapannya seperti itu. Jadi kita ini sudah membiasakan mahasiswa itu dari awal masuk sampai dia tamat sudah terbiasa dengan lingkungan kerja. Tapi selain kita mempersiapkan mereka untuk siap dengan bekerja, kita juga mempersiapkan mereka untuk menjadi seorang yang entrepreneur. Gitu. Jadi targetnya Politeknik LP3I Medan ini ada dua, bukan hanya menciptakan lulusan yang siap bekerja, tapi juga lulusan yang bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Iya Bu, keren banget nih Bu jadinya Bu. Mungkin calon mahasiswa nih yang mau kuliah di LP3 ini bisa ada dua ini nih tujuannya nih, bisa sebagai entrepreneur ataupun bekerja di mitra-mitra yang dimiliki oleh LP3I Medan. Nah Bu, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, ada strategi khusus nggak sih Bu dari LP3I Medan Bu? Oke, kalau penerimaan mahasiswa baru biasanya kita itu punya tim, satu tim itu bagian apa ya, bisa kita bilang sebagai consultant education ya, konsultan pendidikan, di mana konsultan pendidikan ini yang akan memperkenalkan Politeknik LP3 Medan kepada masyarakat, khususnya kepada siswa-siswa di sekolah gitu kan. Jadi tim ini yang akan hunting mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang berkeinginan untuk cepat bekerja dan juga berkeinginan menjadi yang entrepreneur gitu Mbak. Tapi selain itu kita juga punya yang namanya talent. Talent ini adalah kumpulan mahasiswa yang punya kemampuan ataupun yang punya soft skill dalam proses dalam personal branding dan juga aktif dalam media sosial. Jadi mereka yang membantu kita dalam mempromosikan Politeknik LP3I Medan gitu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah dari dari mahasiswa itu sendiri untuk mengenalkan bagaimana kampus Politeknik LP3I Medan selain dibantu oleh dari tim konsultan education gitu. Baik Bu, nah kalau untuk target jumlah mahasiswa tahun ini berapa banyak Bu? Ya, kalau untuk target Maaf. Ya, kalau untuk target jumlah mahasiswa tahun ini berapa banyak, Bu? Jumlah mahasiswa maksudnya, Mbak? Iya, target jumlah mahasiswa Gimana? baru. Oke. Karena mahasiswa baru ya, kalau di kita itu
sebenarnya terbatas ya Mbak ya, karena satu kelas itu kita cuma berisikan maksimal itu 25 orang. Nah, jadi kita ada 5 prodi, targetnya kita terpenuhi masing-masing prodi itu ada 2 kelas gitu. Jadi sekitar berapa 250 orang gitu Mbak. Nah, sampai saat ini sudah kan ini sudah mau akhir ya Bu, akhir pendaftaran. Sudah sampai Sebentar Mbak, berapa saya nih? ganti. Baik Bu, baik. Sebentar Pak, agak putus-putus, saya ganti jaringan dulu ya. Mohon maaf. Oke, sorry. Gimana? Ya, baik Bu. Nah, kalau sampai saat ini sudah mencapai berapa Bu dari target 250 mahasiswa itu Bu? Karena kan sebentar lagi juga sudah penutupan pendaftaran ya Bu ya? Iya, benar. Nah, saat ini alhamdulillah kita sudah mencapai 100 orang, Mbak. Untuk ini ya, untuk apa namanya yang jalur jalur reguler gitu. Nah, nanti kita ada jalur non reguler, di mana jalur non reguler ini jalur yang untuk ke beasiswa gitu. Beasiswanya dari mana nih Bu? Ada ini juga nggak Bu, Kartu Indonesia Pintar (KIP)? Ada. Kita ada beasiswa dari pemerintah yaitu dari KIP, juga ada beasiswa aspirasi, juga ada beasiswa yayasan, dan ada beasiswa dari instansi lain gitu. Berarti banyak nih ya Bu peluang beasiswanya ya Bu, nggak hanya dari kampus tapi ada pemerintah dan instansi lain. Bisa di-spill Bu untuk jumlah beasiswanya, mungkin ada berapa banyak Bu kuotanya? Oh, kalau untuk kuota masing-masing, kalau KIP itu dari pemerintah ya. Nah, itu saya nggak bisa infoin karena itu pemerintah yang ngasih gitu ya. Tapi kalau beasiswa yayasan sendiri, itu setiap prodi punya kuota, dan kuotanya itu ya cukup inilah bisa menampung calon-calon mahasiswa yang memang punya punya prestasi gitu, Mbak. Baik, berarti memang syaratnya harus memiliki prestasi ya Bu ya, untuk calon mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa tersebut. Iya, benar. Bu, terakhir nih Bu, tanggapannya terkait dengan digitalisasi kampus menurut Ibu seperti apa? Oke, digitalisasi kampus itu sangat penting. Kalau misalnya kampus yang belum 100% pindah kepada digital, itu saya rasa cukup tertinggal atau terlambat gitu ya, kalau baru mau mulai digital saat ini. Kenapa? Buktinya 2 tahun belakangan sudah kita rasakan 100% melibatkan digital, 100% interaksi melalui online gitu ya. Syukurnya kita di Politeknik LP3I Medan sudah mulai menerapkan digital itu jauh sebelum dari adanya pandemi. Sehingga ketika pandemi berjalan, tidak begitu merasa kesusahan terkait untuk melanjutkan proses belajar mengajar. Hanya mungkin yang menjadi kelemahan itu di mahasiswanya sendiri. Mungkin mahasiswa kita kan beragam ya. Ada yang memiliki fasilitas dan ada yang kurang memiliki fasilitas. Namun demikian, sampai saat ini kendala tersebut masih bisa dihadapi. Jadi kalau belum bergerak ke digital, maka kita akan terlambat gitu Mbak. Saking pentingnya lah digital ini tadi. Makanya lah kami buka program studi bisnis digital untuk membantu UMKM dan pengusaha-pengusaha lainnya gitu. Baik Bu, nah apa saja nih Bu digitalisasi yang sudah dilakukan oleh LP3I Medan Bu? Oke, kalau di kita untuk akademik sudah sistem pakai digital semua, dari pertama dari absensi, dari pendaftaran mahasiswa baru, kemudian dari ujian, dari sidang tugas akhir, dari seminar-seminar juga sudah menggunakan teknologi gitu. Jadi sudah terintegrasi. Yang kedua di sistem keuangan, kita juga sudah terintegrasi dengan sistem akademik. Sehingga kita bisa tahu nih anak-anak mana yang masih belum tertib administrasi dan yang mana yang sudah gitu. Kemudian di HRD, di internal sendiri juga sudah menerapkan
pakai sistem namanya HRD, sistem informasi gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya Smart Campus. Nah, Smart Campus ini yang di dalamnya detail terkait informasi atau biodata mahasiswa dari awal, kemudian ada track pembelajarannya sampai ke akhir gitu. Kemudian library atau perpustakaan juga sudah digital. Selanjutnya ada juga untuk penelitian dan pengabdian gitu, Mbak. Wah, jadi sudah cukup banyak juga ya. Ini salah satu keunggulan juga mungkin Bu dari LP3I Medan ini Bu. Digitalisasi kampusnya sudah mencakup semuanya ya Bu ya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah mumpuni. Tapi tetap harus ada peningkatan ya Mbak ya. Iya betul Bu. Kalau untuk sistemnya mengembangkan sendiri semua ya Bu ya? Iya Mbak, kita alhamdulillah di IT kita itu alumni dari kita juga. Beliau yang mengembangkan dari yang sederhana sampai ke yang bisa diterapkan oleh keseluruhan, terintegrasi secara keseluruhan gitu. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya sudah ngobrol-ngobrol bersama Sevima Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Mohon maaf Bu, tadi kemarin-kemarin manggilnya Bapak. Nggak apa-apa. Mohon maaf ya kalau jaringannya tadi agak ini Iya Bu, terputus. nggak apa-apa Bu. Nanti kalau itu saya boleh minta foto Ibu ya nanti untuk dikirim buat artikelnya Bu. Oke, boleh kirim draft artikelnya dulu ya sebelum Boleh, publish. boleh Bu. Nanti saya kirimkan Terima kasih dulu. banyak, Bu Iya, Eva. sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.